setuju. Itu normal. Cuman kita lihat aja gimana apa kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus anggarannya, nggak ada yang hilang sana sini. Tapi salah satu concern adalah di sana adalah eh, banyak melesetnya. Tapi saya pikir juga kelihatannya kebanyakan juga yang dipotong. Tapi saya akan lihat keadaan uang saya seperti apa nanti akhir triwulan memasuki pertengahan triwulan kedua tahun 2026 nanti. Kalau emang ekonominya udah bagus, pendapatan pajaknya naik, Cortex lebih bagus, bea cukai nggak ada bocor, pajak juga nggak ada bocor, harusnya kan naik semua kan. Kalau naik semua kita bagi. Tapi saya tidak dalam posisi sekarang membayangkan sustainabilitas kebijakan fiskal. Saya tadi kasih oleh-oleh satu aja dari mana? Kaltara ya. Dia bilang tempatnya nggak ada jembatan, sehingga warganya banyak ke Malaysia. Penghuninya Malaysia semua karena ngajak jembatan ke Indonesia-nya. Saya bilang ya udah nanti saya minta PO untuk bangun dengan anggaran yang kita sediakan dari sini. Itu oleh-oleh buat mereka. Anggarannya berapa, Pak? Dia bilang 100 sampai 150 miliar, tapi kan saya nanti tanya PU-nya berapa. Kira-kira segitu ancar-ancarnya. Berarti koordinasi dulu sama PU ya, Pak? Iya. Pas cepetnya saya udah minta dirjen saya ketemu dirjen PU, pimpinan PU, dan lihat ada nggak program-program di sana yang bisa digeser ke jembatan di Kaltara itu. Bapak tadi kan katanya akan menyuntik dana ke Bank DKI. Jadi ya, Pak ya? Bukan nyuntik dana, saya taruh uang saya di situ. Kan beda. Kayak Himbara kemarin kan? Kayak Himbara kemarin ya. Selain dua bank itu, selain dua bank itu, Kalau saya lihat yang demandnya kuat dan fondasi backing di belakangnya kuat. Ini kan kalau Bank Jakarta DKI kuatkan anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, kuat anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja saya nggak bahaya. Berarti belum tentu semua daerah tuh dapat suntikan dana itu. Bukan suntikan. Oh iya. Penempatan juga saya naruh uang di situ aja. Dari BI dong, Pak? Ya, kampusnya saya di BI 270 lebih sekarang. Bagian saya pindah ini kan nganggur kan. Sayang. Nggak mengganggu. Apa? Coba Anda jelasin ganggunya di mana. Saya ingin ngerti isi kepala Anda. BI juga butuh untuk dalam mendaftar stabilitas rupiah. Kan dia bisa serap pakai alat lain. Kalau dia isu apa SRB kan uangnya masuk situ. Sama aja kan. Tapi saya nggak mau yang ganggu saya. Kalau saya lihat, udah puas? Belum? Lanjut, Pak. Apa lagi? Lanjut. Udah puas belum? Jadi nggak akan ganggu bank sentral, itu beda. Ini saya nggak nyampurin kebijakan moneter ya. Ini cuma uang fiskal ditaruh di tempat yang lain aja gitu. Supaya ekonominya lebih bagus. Terus kalau kita lihat, nah dampaknya uang yang 200 triliun seperti apa? Pertama saya sudah lihat kan tuh di Mandiri katanya tumbuh, nggak tahu dia ngibul apa nggak ya. Dia bilang tumbuh sekarang hampir 11% kreditnya dari sebelumnya 8%. Jadi ada pick up kan ke atas sudah naik, itu bagus. Dan saya baru lihat kemarin data pertumbuhan base money yang saya incar-incar itu udah sekitar 13% dari sekitar 0. Jadi harusnya itu indikasi bahwa uang sudah masuk ke sistem. Tinggal tunggu waktu aja, kredit sudah tumbuh kan kelihatannya, dan tinggal tunggu waktu ya ekonomi secara keseluruhan akan tumbuh. Saya akan monitor terus ke depan gimana M0-nya itu tumbuh, base money-nya itu tumbuh. Jadi saya bakalan itu kebijakan fiskal moneter ya. Itu kebijakan fiskal, cuman kebetulan saya monitor aja di situ gimana sih dampaknya. Kan boleh. Soal Bank DKI tadi kan mau dibangun ya Pak di SCBD. Nah itu bekasnya kantor apa yang calon kantor OJK itu? Iya, lot 1. Karena OJK nggak jadi bangun, LPS nggak bisa bangun. Waktu itu kenapa? Karena kalau bangun kegedean kan banyak yang kosong. LPS nggak boleh untung, nggak boleh nyewa, jadi kita nggak bisa apa-apa. Waktu itu saya LPS ya. Jadi sekarang DKI mengajukan kerjasama untuk bangun di situ untuk bangunan Bank DKI. Ya kan 30% buat saya, 30% buat Bank DKI, 30% mungkin buat Pemda, saya nggak tahu ya. Untuk saya
Yang penting kan pembangunan jadi berjalan. Saya minta sama Pak Gubernur kalau bisa tahun ini udah mulai dibangun. Jadi nanti ekonominya udah makin cepat lagi. Karena demand semen, demand ini, demand tenaga kerja segala macam. Kan sebelumnya ada perjanjian Pak sama Yusril. Gimana Pak? Kan sudah dikembalikan ke saya, sudah dikembalikan ke keuangan. Enggak, mereka nggak mungkin. Mereka nggak jadi. Nggak punya dana, Pak. Nggak tahu. Mancing aja lo. Hampir gua kelepasan, Jo. Sampai pertumbuhan tadi yang 200 T kan Bapak bilang sebelum itu akan bergerak di atas 5,5 di kuartal. Selain tadi dari 200 T, butuh dukungan apa lagi? Oh, yang pertama perlu dukungan doa, Kang Jo. Yang ini kan kita akan mulai, makanya saya ke Bank Salam bukan iseng, saya pengen lihat mereka mulai nyalurin apa enggak. Kalau nggak bisa, di mana nggak bisanya. Kelihatannya sih ada sedikit adjustment di sana ya, bukan di saya. Harusnya nggak ada masalah. Terus nanti yang lain saya akan mulai datangin kan, kayak ke pabrik rokok itu kan sebetulnya di bottlenecking. Rokok, pajak saya perbaiki nanti, sedang itu. Cortex mungkin 1 bulan selesai loh. Dan orang bilang nggak mungkin, saya kirim ahli saya, ahlinya tuh bukan dari luar negeri, ahli luar tuh, ahli luar dari luar keuangan. Orangnya jago, dia bilang bisa bulan ini 2 minggu lagi, 15 hari lagi berarti ya. Mungkin ya kalau meleset sedikit kan nggak apa-apa kan, tapi kelihatannya udah clear. Bea cukai akan kita ini cek lagi, nanti saya akan random ke tempat lain beberapa bea cukai. Kita lihat yang penting distorsi ke pasar hilang, jadi barang-barang selundupan itu nggak ada lagi. Saya akan nanti lihat industri tekstil di sini dan di pasar. Di pasar kan katanya saya pernah ikut tuh fashion show yang didukung oleh Bank Sentral BI waktu itu. Terus busana muslim bagus-bagus. Wah, saya juga kagum. Tapi nggak lama saya dengar 99% busana muslim di sini dikuasai oleh produk-produk Cina. Kan jadi lucu. Kita belaga lah bagus, yang kuasai pasar sana. Nah, kalau persaingan normal mungkin saya nggak bisa apa-apa. Tapi yang ilegal itu saya akan beresin. Supaya industri tekstil lokal maju, garment lokal maju, baju-baju gini mereka maju, kita maju. Itu jadi saya nggak akan ngasih pasar kita ke negara lain tanpa perlawanan itu. Nanti kita panggil liputan. Saya nggak harusnya ketemu pengusaha juga nanti nggak lama. Apindo juga. Tadi